Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tante Rate Saputra. Dan di video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan janji kakak ya tentang kuota atau formasi untuk matra laut. Nah, kemarin udah kakak bahas tentang kuota untuk matra darat. Silahkan cek link di bawah sebelum kalian pantau HIR. Setidaknya kalian harus mengetahui dulu kuota kalian berapa dan berapa sih peluang kalian bisa lolos. Dan silahkan aja ceknya link di bawah. Baik, sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk hit button loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari kakak. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman seperjuangan kalian, dan komen apa yang ingin kalian sampaikan di next video nanti. So, kita akan lanjut. Jadi dalam satu hari ini kakak mendapatkan informasi yang sama ya. Untuk pendidikan transportasi laut atau sekolah perhubungan laut. Dan yang pertama tentu kalian tahu STIP ya, atau Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta. Nah, di STIP untuk diploma 4 Nautika itu formasinya sebanyak satu kelas, yaitu 24 orang atau 24 taruna-taruni. Kemudian diploma 4 Teknika itu juga satu kelas, 24 taruna-taruni. Kemudian untuk diploma 4 KALK atau Ketata Laksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan, itu juga satu kelas yang terdiri dari 30 taruna-taruni. Jadi kalau dilihat ya, untuk pola pembibitan matra laut ini cukup sedikit ya untuk formasinya, tapi ya persaingan kalian jadi tambah ketat gitu. Kemudian lanjut untuk Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang atau PIP Semarang. Diploma 4 Nautika itu sebanyak 2 kelas atau 48 taruna-taruni. Kemudian diploma 4 Teknika itu juga 2 kelas, yaitu sebanyak 48 taruna-taruni. Kemudian diploma 4 TALK atau Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan itu hanya satu kelas, sebanyak 24 taruna-taruni. Kemudian lanjut ke Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar atau PIP Makassar. Untuk diploma 4 Nautika itu sebanyak satu kelas, yaitu 24 taruna-taruni. Kemudian diploma 4 Teknika itu juga hanya satu kelas, sebanyak 24 taruna-taruni. Kemudian diploma 4 KLK atau Ketata Laksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan itu juga satu kelas, 24 taruna-taruni. Kemudian lanjut ke Politeknik Pelayaran Surabaya. Nah, ini dia Politeknik Pelayaran Surabaya. Bagi kalian yang mendaftar Poltekpol Surabaya, silahkan komen di bawah. Karena Poltekpol ini cukup banyak ya, cukup banyak peminatnya. Banyak banget yang minta Kak bahas tentang profil Poltekpol pada awal-awal ya, awal-awal pendaftaran. Jadi memang cukup hits Poltekpol Surabaya. Sama juga STIP Jakarta itu juga cukup hits. Kemudian untuk Poltekpol Surabaya, diploma 4 TROK atau Teknologi Rekayasa Operasi Kapal. Itu adalah hanya satu kelas ya, 24 taruna-taruni. Kemudian diploma 4 TRPK atau Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal, itu juga 24 taruna-taruni atau satu kelas. Kemudian diploma 4 TRKK atau Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal, itu juga hanya satu kelas atau 24 taruna-taruni. Kemudian diploma 4 Transportasi Laut, itu juga satu kelas, 24 taruna-taruni. Kemudian diploma 3 Nautika, itu formasinya satu kelas juga, cuma 24 taruna-taruni. Kemudian diploma 3 Teknika, itu juga satu kelas, 24 taruna-taruni. Dan terakhir diploma 3 Elektro Pelayaran, itu juga satu kelas, 24 taruna-taruni. Kemudian lanjut ke Poltekpol Sumatera Barat. Untuk diploma 3 Studi Nautika itu hanya 20 orang taruna-taruni atau satu kelas. Kemudian diploma 3 Teknologi Nautika itu juga satu kelas, 20 taruna-taruni. Kemudian diploma 4 Transportasi Laut itu juga satu kelas, 20 taruna-taruni. Kemudian lanjut ke Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh atau Poltekpol Malahayati Aceh. Untuk diploma 3 Studi Nautika itu satu kelas, 24 taruna-taruni. Diploma 3 Permesinan Kapal itu juga satu kelas, 24 taruna-taruni. Diploma 3 Sistem Kelistrikan Kapal itu juga satu kelas untuk 24
Taruna Taruni. Kemudian lanjut yang terakhir yaitu Politeknik Pelayaran Banten atau Poltekpol Banten. Untuk Diploma 3 Studi Nautika itu juga satu kelas 24 Taruna Taruni. Kemudian untuk Diploma 3 Permesinan Kapal itu juga satu kelas 24 Taruna Taruni. Kemudian Diploma 3 Manajemen Transportasi Laut itu juga formasinya hanya satu kelas, yaitu sebanyak 24 Taruna Taruni. Dan seperti yang apa kakak sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya Taruna Taruni ini masih random ya. Jadi sistemnya itu perankingan pada saat kalian pantohir. Ketika kalian sudah disediakan misalnya formasi sebanyak 24 orang atau 24 Taruna Taruni untuk satu kelas, ya otomatis di perankingan itu dicari 24 yang tertinggi, maka dialah yang berhak menjadi calon taruna hingga nanti mengikuti mada tukar atau mada bintal sehingga dilantik menjadi taruna. Jadi seperti itu sistemnya. Makanya kakak juga belum tahu apakah ada sistem cadangan atau enggak. Sistem cadangan ini berfungsi apabila ada yang lulus murni atau lulus pantohir itu mengundurkan diri, maka yang cadanganlah yang akan diambil. Nah ini juga nanti ada kaitannya dengan bagaimana pengisian kuota tentang sistem pindah prodi. Nah ini juga bisa terjadi di lingkungan sekolah di bawah naungan perhubungan. So nanti pasti kakak akan infokan, makanya jangan lupa untuk subscribe, hit button loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari kakak. Dan ini info sangat penting harus kalian ketahui sebelum kalian melangkah, dan jangan sampai kalian langkah. Makanya kakak akan tuntun terus kalian, akan pantengin kalian terus sampai akhir sebelum kakak buka untuk Catar 2021 nanti. So mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan tentang sekolah perhubungan matra laut, dan nanti kakak akan cari info juga hari ini juga kakak akan cari info tentang matra udara. Ketika udah fix kakak mendapatkan informasinya, kakak akan bahas kepada kalian. So mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, dan sekali lagi bagi kalian nanti ya yang akan lulus dan bisa menjadi taruna, nanti telah dilantik menjadi taruna, jangan sombong kalau kakak minta informasi ya kepada kalian. Kalau misalnya kakak minta tolong podcast, maksudnya tanya-tanyalah biar ada gambaran adik-adiknya nanti, tolonglah ya. Oke. So ya mungkin itu aja sih yang bisa kakak sampaikan sebelum berpisah dengan kalian angkatan 2020. Terima kasih, dan angkatan 2019 salam ya ketika kalian jadi taruna taruni nanti di sana. Salam kakak untuk angkatan 2019 dan angkatan 2020. Sumpah ini merinding banget kakak, begitu wish you all the best lah pokoknya. Dan welcome nanti untuk angkatan 2021. Semoga kakak masih bisa mendampingi kalian dengan lancar, dengan baik. Dan terima kasih yang sudah support channel kakak sampai saat ini. Kakak benar-benar mengucapkan terima kasih. Dan tanpa kalian ya mungkin kakak nggak bisa sampai titik ini. Dan berkat kalian juga kakak bisa membangun rumah untuk orang tua. Kemudian bukan membangun sih, ibaratnya tuh memperbaiki rumah orang tua. Kemudian bisa membangun pura, dan itu benar-benar support kalian. Kakak ucapkan terima kasih banyak. Dan mohon maaf apabila kakak ada salah sebelum-sebelumnya ya, mohon dimaafkan. So mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih dan nonton video ini sampai akhir, and see you next time. Peace.